Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di online bisnis scam dagangankita.com bagian ke-6, yaitu pondasi sukses dalam berbisnis bersama saya Tri Susilo. Nah, oke, ibarat bangunan, bisnis yang bisa kuat dalam berkompetisi adalah yang memiliki pondasi yang kuat. Nah, ini saya mengibaratkan bisnis itu seperti bangunan. Kenapa saya bilang gitu? Karena bangunan ini sifatnya adalah jangka panjang. Nah, bisnis juga gitu. Kalau misal kita lihat bangunan yang besar-besar atau bangunan yang kuat, yang kalau misal kena gempa, kena apapun itu nggak roboh dan lain sebagainya, itu pasti memiliki pondasi yang kuat. Nah, begitu juga bisnis. Bisnis yang bisa berjalan dalam waktu yang lama, kuat dan semakin besar. Karena bisnis itu kan pasti inginnya semakin besar. Nah, ketika bisnis itu mencapai level yang besar, terus dari awal pondasinya tidak kita siapkan atau tidak kita kuatkan, itu akan berakibat nantinya rapuh di tengah jalan. Ketika misal awal-awal oke lah orderannya baru 1, 2, 3 atau 10 atau di bawah 100. Tapi kan kita pasti punya cita-cita untuk orderan itu di atas 1000 setiap hari dan lain sebagainya. Nah, itu kalau nggak kita siapkan dari awal akan berakibat nanti di tengah jalan ini akan mengalami goyah, entah itu secara SDM-nya, entah itu secara alurnya, entah itu secara pencatatannya, entah itu nanti secara sistemnya dan lain sebagainya. Nah, makanya sebelum kita memulai, kita harus siapkan nih pondasi yang seperti apa yang harus kita buat supaya bisnis ini nantinya kalau misal sewaktu-waktu boom besar itu sudah kuat. Nah, itu kebanyakan di tengah jalan sudah mulai loyo. Itu juga saya alami. Saya alami karena apa? Ya dulu saya membangun usaha itu yang penting jalan lah, yang penting ini, yang penting apa namanya ada penjualan dan lain sebagainya tanpa mempersiapkan secara matang. Tapi semakin ke sini ketika saya menemui sebuah problem dan lain sebagainya, saya mulai menyusun itu. Nah, saya nggak pengen teman-teman yang lain itu seperti apa yang saya alami. Nah, sampai sekarang pun saya juga masih mengalami. Nanti teman-teman juga gitu, meskipun sudah disiapkan sekuat mungkin, tapi pasti problem itu harus kita selesaikan, dan setiap bisnis itu pasti punya problemnya masing-masing. Nah, itu tinggal bagaimana kita menyiapkan dari awal supaya problem itu segera teratasi. Karena mustahil bisnis itu tanpa problem, entah itu problem tentang SDM, problem tentang stok, produksi dan lain sebagainya, itu pasti ada. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu dalam video bagian ke-6 ini. Jadi teman-teman tonton sampai selesai. Nanti kalau yang bagus teman-teman praktekkan, yang nggak bagus abaikan saja, nggak apa-apa. Kalau misal teman-teman senang, ya tolong di-subscribe dan di-like atau di-share supaya orang-orang lain dapat menikmati apa? Menikmati konten yang kita buat. Nah, ini akan menjadi ladang amal untuk saya pribadi, untuk dagangankita.com dan untuk teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Apa saja pondasi dalam bisnis? Itu ada beberapa ya, nanti kita bahas ada 6 kurang lebih. Nanti ada 6. Yang pertama yaitu segmen pelanggan. Nah, sebenarnya ada banyak, nggak hanya 6. Tapi ini kita bahas 6 aja karena durasinya nanti terlalu panjang. Tapi 6 ini harusnya sudah mewakili semuanya lah sebagai dasaran. Istilahnya kalau bangunan ya semen, besi ya, batu, pasir, nah kayak gitulah intinya kayak gitu. Nah, yang pertama adalah segmen pelanggan. Pelanggan adalah jantung dari bisnis. Tanpa pelanggan, bisnis kamu tidak akan jalan. Jadi, hal pertama yang harus kamu pikirkan dan rumuskan dalam merencanakan bisnis adalah siapa pelangganmu. Nah, ini penting banget. Ketika kita mau mulai, kita harus lihat produk ini tuh mau kita jual ke siapa, ke sektor ekonomi mana, ke segmen market yang seperti apa. Nah, itu kita harus petakan. Seperti yang video sebelumnya kan sudah kita bahas juga tentang apa kemarin, saya lupa judulnya. Nah, itu intinya sudah kita bahas juga. Ini video runtutan kan gitu. Nah, segmen pelanggan, siapa pelangganmu, kesukaannya gimana,
kebiasaannya seperti apa atau behaviornya, wes kalau bahasanya behavior. Nah, itu kebiasaannya seperti apa. Nah, itu harus kita cek dulu, harus kita riset dulu. Nah, misal pelanggan kita ekonomi menengah ke bawah, kebutuhannya seperti apa? Apakah produk ini dibutuhkan di bagian A? Kalau misal fashion, ekonomi ke bawah itu yang seperti apa? Ekonomi ke atas seperti apa? Baik itu nanti kontennya, penentuan harganya, terus model-modelnya dan lain sebagainya. Atau anak-anak muda seperti apa trennya, terus warna-warna favorit yang digunakan anak muda dan lain sebagainya. Kalau dia segmennya kita kerucutkan lagi ke perempuan misal, ya nanti perempuan sukanya yang pakaian seperti apa, bahannya yang biasa dipakai seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini kita segmen pelanggannya harus kita petakan dulu, harus kita pikirkan, harus kita rumuskan. Ketika kita sudah dapat, oh ya saya mau main fashion untuk remaja dan itu fashion muslim, jenisnya seperti ini, trennya seperti ini, oke kita eksekusi. Nah nanti tinggal kalau kita mau iklan kita sudah tahu, oh ini nanti kita iklankan di usia misal 21 sampai 30. Terus nanti untuk anak-anak kampus misal atau untuk anak-anak biasa bisa casual dan lain sebagainya, itu adalah salah satu kita mensegmenkan pelanggan. Terus yang kedua value proposition. Yang pakai bahasa Inggris lidah saya rada sulit menyebutnya. Value proposition. Nah itu. Setelah kamu mengetahui siapa pelangganmu, kamu sekarang harus memikirkan produk apa yang ingin kamu jual. Produk ini harus cocok dengan apa yang pasar inginkan dan butuhkan. Nah tadi segmennya sudah, produknya nih apa? Tadi kan sudah ketemu tuh perempuan, remaja, pakaian muslim. Nah produknya apa? Gamis kah? Jilbab kah? Atau celana gamis kah? Atau apa pakaian atas? Mungkin kardigan dan lain sebagainya. Nah itu akan menjadi value proposition. Nah, itu kita mau menentukan produknya apa, nilai keunggulannya apa, nilai yang akan kita kita berikan itu seperti apa. Misal kainnya bagus, jahitannya rapi, modelnya terkini dan lain sebagainya. Produknya adalah gamis misal. Nah, itu. Terus channels. Nah, tentukan cara pemasaran dan pendistribusian yang paling efisien dan murah serta bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Setelah kita segmenkan, setelah kita tentukan produknya, kita tentukan kita mau jualan di mana kan gitu. Kalau kita mau jualan offline, ya kita cari tempat-tempat yang ramai, pasar kah, mall atau apa dan lain sebagainya. Atau di pinggir jalan yang sifatnya itu trafficnya ramai atau kondisi jalannya ramai atau yang lain sebagainya. Nah itu kita tentukan. Atau kalau online misal di marketplace, di Lazada kah, di Shopee kah, di Tokopedia, Blibli dan lain sebagainya. Atau di sosial media, di Facebook, di Instagram, di TikTok, WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya. Teman-teman bisa tentukan. Kalau di ads bisa di Google Ads, bisa di Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, dan masih banyak lagi. Nah ini ditentukan channelnya mau seperti apa. Yang jelas kalau masih awal, tentukan channel pendistribusian atau pemasaran itu yang murah, yang bisa gratis dulu. Jangan buru-buru nge-ads, kumpulkan dulu modalnya kalau misal modalnya kecil. Tapi kalau modalnya besar, monggo silakan kan gitu toh. Karena punya modal bebas, tapi kalau yang nggak punya modal ya harus diatur. Nah inilah pondasi dari bisnis. Kalau kita nggak bisa ngatur, ya bubar kan gitu. Terus lanjut, customer relationship. Hubungan antara pelanggan denganmu nggak boleh kamu abaikan. Kamu harus pikirkan sebagaimana cara mereka dekat denganmu. Kalau perlu ikat mereka dengan membership atau buat klub para pelanggan. Nah ini, tadi sudah pembahasannya sudah 3 ya. Dari penentuan dan sampai ke produk dan lain sebagainya, penentuan pasar, penentuan produk, penentuan tempat kita jualan. Nah sekarang kita customer relationship-nya, bagaimana kita melayani, bagaimana kita menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah ini penting karena apa? Pelayanan hubungan dengan pelanggan ini akan membuat pelanggan itu jadi betah dengan
kita atau jadi langganan, jadi repeat ordernya. Nah, kan kita itu kalau bisa jangan melulu iklan terus, kalau bisa repeatnya juga dijaga. Nah ini kalau ada pembeli kita sampaikan terima kasih, kita ucapkan terima kasih karena sudah order dan lain sebagainya, kita ucapkan semoga sehat selalu dan lain sebagainya. Ini kan salah satu cara kita menjalin hubungan. Terus nanti kalau barangnya kita kirim, kita sampaikan nomor resinya, kita beri informasi dan lain sebagainya. Kalau sudah sampai kita tanya bagaimana produknya, apakah ada masukan atau gimana, ya lain sebagainya lah. Yang jelas hubungan antara pelanggan itu harus dijalin. Nah, database-nya itu diolah. Kalau nggak diolah nanti Muspro itu hilang begitu saja. Nah, tapi database juga nggak semuanya bisa maksimal kita olah. Ada database yang memang karakter customer-nya itu hit and run, ada yang customer yang model loyal. Nah ini tinggal kita pilah-pilah aja. Biasanya kalau yang repeat order itu yang sudah mulai loyal kan gitu. Jadi monggo, banyak cara, banyak ide, banyak gagasan yang bisa teman-teman pakai untuk sektor customer relationship. Jadi harus teman-teman jaga itu. Jangan abai terhadap satu pelanggan, dua pelanggan. Berikan pelayanan yang terbaik. Meskipun terkadang pelayanan yang sudah kita berikan itu juga dianggap kurang maksimal. Tapi yang jelas kita berikan dulu yang terbaik sesuai kemampuan kita. Ketika kita sudah memberikan yang terbaik sesuai kemampuan kita dan masih dapat komplain, kita coba koreksi. Oh ternyata di sektor ini saya kurang. Oh ternyata di bagian ini saya kurang maksimal dan lain sebagainya. Kita jadikan pembelajaran ya. Jangan baper. Terus selanjutnya supplier barang atau produksi. Mencari supplier atau bahan produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas sehingga ketika terjadi lonjakan permintaan tidak mengalami kebingungan dalam stok. Nah, siapa sih yang nggak pengen bisnisnya itu boom melonjak dan semakin besar? Itu pasti semua orang pengen. Makanya supplier barang atau produksi itu juga menjadi dasaran untuk kita berkembang dan ketika besar tidak kewalahan. Kenapa saya bilang gitu? Sering terjadi awal-awal lancar. Nanti ketika boom terjadi orderan yang banyak, ini suppliernya belot lah, produksinya belot lah dan lain sebagainya. Itu kacau. Dan saya pernah mengalami dan hampir sering mengalami juga. Tapi antisipasi yang saya lakukan adalah jangan hanya tergantung pada satu supplier. Carilah supplier yang lain. Tapi harus ada satu supplier yang memang mokoi. Jadi pokok lah intinya dia itu bisa menghandle hampir misal 50% atau minimal 50% dari total orderan kita. Yang lainnya nanti kita subkan ke yang lain atau kita cari supplier-supplier yang siap standby untuk untuk mensuplai kita. Misal toko-toko besar yang sifatnya sebenarnya mereka tidak menyiapkan untuk kita tapi stoknya aman terus kan gitu. Jadi teman-teman harus cari yang seperti itu, supplier atau produksi itu bahan baku dan lain sebagainya. Kalau bahan baku misal beberapa toko atau beberapa pabrik. Kalau misal produksi misal beberapa konveksi. Kalau misal jahit sendiri, konveksi sendiri ya punya beberapa tim karyawan yang penjahit atau produksi itu yang sifatnya bisa membackup supaya kalau sewaktu-waktu misal ada yang nggak masuk atau gimana itu bisa selesai atau bisa berjalan sesuai dengan target kita. Terus yang terakhir struktur biaya. Analisis biaya dan pencatatan yang rapi akan membuat bisnis mudah dianalisis dan mengambil satu tindakan untuk kemajuan bisnis. Nah, kenapa saya masukkan struktur biaya? Karena banyak atau sering saya menemui atau ya saya juga pernah mengalami, ya sampai sekarang pun ya kadang mengalami karena mengatur struktur biaya itu tidak semudah yang disampaikan, tidak semudah teori, tapi memang butuh butuh praktek, butuh effort yang lebih, butuh kerja yang ekstra untuk bisa tertib, untuk bisa rapi. Nah itu analisisnya misal kita kebutuhannya berapa, terus dicatat. Nanti kalau misal
ketika ada kenaikan penjualan itu kita bisa menentukan di sektor ini kita harus up, di sektor ini harus kita scale up, sektor ini harus kita freeze dulu dan lain sebagainya. Itu tanpa adanya pencatatan ya kita bingung. Kita akan bingung menentukan kita arahnya kemana kan gitu. Meskipun misal pencatatannya ya sesederhana mungkin lah, nggak usah langsung ke hal yang akuntan, kecuali kalian memang sekolah di akuntansi dan lain sebagainya nggak apa-apa. Sekolah di keuangan, pencatatan itu harus rapi nggak apa-apa. Tapi kalau misal masih awal yang penting dicatat keluar masuknya, barang mana yang rame, terus barang mana yang slow moving, yang penjualannya nggak kenceng dan lain sebagainya, itu minimal punya datanya. Atau kalau teman-teman nggak nyatet, sebenarnya di bisnis analisis kalau di marketplace itu ada. Tinggal mau atau tidak membacanya dan mau atau tidak mempelajarinya. Tinggal itu aja sebenarnya. Ada semua kok catatannya. Gitu ya untuk struktur biaya. Dianalisis, ditentukan, dicatat, dirapikan, terus kalau mau scale up, kita tinggal lihat data, nggak perlu bingung-bingung atau nggak perlu spekulasi. Karena ini bisnis, jangan spekulasi, jangan nebak-nebak. Kita itu bukan dukun kan gitu. Kalau dukun mungkin nebak-nebak ya monggo, tapi kita itu pembisnis yang memang by data. Nggak bisa kita asal-asalan. Kita mungkin spekulasi 1-2 kali, tapi kita harus ambil datanya. Kita spekulasi untuk kita ambil datanya. Nah, semua nanti terstruktur scale up dan lain sebagainya itu by data. Ya insting itu penting, spekulasi itu penting, tapi tebak-tebakan itu nggak boleh. Karena apa? Kita spekulasi di A tapi kita nggak punya data atau kita nggak mau riset dan lain sebagainya ya zong kan gitu ya. Oke, kita lanjut. Hasil tidak akan mengkhianati usaha dan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, ini perlu ditekankan di dalam otak, hati, serta fisik kita untuk selalu berkarya. Kayak yang sebelumnya kan materi sebelumnya selalu berkarya, selalu bergerak, selalu bekerja. Karena apa? Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dan ini janji Allah ya. Kalau sudah janji Allah, itu sudah pasti hasilnya itu bisa kita rasakan. Kalau janji manusia yang nggak tahu, kadang sok meleset, kadang sok gagal dan lain sebagainya. Tapi kalau janji Allah, insya Allah ya, yang ini saya yakini insya Allah semuanya akan baik dan semuanya akan bisa kita nikmati baik itu di dunia maupun di akhirat. Intinya apa? Kita harus taat, kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus berinovasi, kita harus selalu bergerak. Seperti itu ya. Nah, terus buat tantangan untuk dirimu selama 6 bulan ke depan untuk fokus dengan apa yang sedang dibangun dalam bisnis. Nah, kan kalau kayak tadi mengibaratkan bangunan, bikin pondasi kan nggak mungkin toh 1-2 jam, 1-2 hari, kecuali rumahnya kecil ya beda lagi. Tapi kalau misal bangunan yang besar, itu kan bikin pondasinya pasti lama, pasti membutuhkan waktu. Nah ini coba luangkan waktu untuk 6 bulan ke depan dari sekarang mungkin ya, atau dari besok, tentukan aja lah. 6 bulan ke depan fokus, wes nggak usah mikir lainnya. Fokus aja untuk berkarya, fokus aja untuk ngasah skill. Apalagi kalau teman-teman masih muda ya, yang belum punya keluarga, yang masih bujang atau gadis, itu waktunya sangat fleksibel. Tolong jangan habiskan waktumu cuman untuk main game, nonton drakor yang nggak penting gitu loh, nggak penting banget. Coba tentukan targetmu 6 bulan ke depan, asah skillmu dan lihat hasilnya. Konsisten, setiap hari konsisten. Kerjakan apapun yang harus dikerjakan. Kalau nggak bisa kerjakan yang berat, kerjakan yang ringan. Tapi terus bertumbuh, gitu ya. Jadi semuanya memang harus kita luangkan waktu, kita asah skill dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, untuk mencapai kesuksesan dibutuhkan proses dan kerja keras yang panjang serta konsisten. Nah ini juga penting karena kalau kita nggak
nggak konsisten, kalau kita nggak kerja keras, kalau kita nggak berproses, ya semuanya akan tidak ada hasilnya kan gitu. Semua harus melalui proses yang panjang, kerja keras, konsisten, ya semua butuh yang namanya pengorbanan. Semuanya butuh yang namanya waktu dan lain sebagainya. Ya intinya teman-teman coba persiapkan pondasi bisnisnya, persiapkan waktu, terutama waktu ya. Waktu, energi ini adalah investasi yang sangat penting dan yang sangat besar dibandingkan uang, karena kadang kita itu kebingungan di waktu, kita kebingungan di proses dan lain sebagainya. Intinya gitu, apa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video tentang edukasi bisnis yang sudah kita sampaikan di channel YouTube dagangankita.com. Semoga bermanfaat, semoga kita semua bisa menciptakan bisnis yang berpondasi kuat dan di kemudian hari atau di kemudian tahun kita bisa menikmatinya hingga bisa kita wariskan ke anak, cucu, serta keluarga kita. Karena bisnis ini adalah sumber dari kehidupan kita. Jadi gitu, terima kasih banyak. Sekian dari saya, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.